Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Nugraha dengan NPM 213402516373 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang accounting for bond payable. Pengertian accounting for bond payable. Arti accounting bond payable adalah bentuk hutang jangka panjang yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan, rumah sakit, dan pemerintah. Penerbit obligasi membuat janji atau perjanjian formal untuk membayar bunga biasanya setiap 6 bulan semesteran dan untuk membayar pokok atau jumlah jatuh tempo pada tanggal tertentu beberapa tahun di masa depan. Perjanjian yang berisi rincian hutang obligasi dikenal sebagai bond indentur. Hutang obligasi adalah akun kewajiban yang berisi jumlah terutang kepada pemegang obligasi oleh penerbit. Akun ini biasanya muncul dalam bagian kewajiban jangka panjang dan dari neraca, karena obligasi biasanya jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jika jatuh tempo dalam 1 tahun, maka item baris malah muncul di bagian kewajiban lancar di neraca. Bond payable. Bond payable kewajiban tidak lancar atau kadang-kadang disebut sebagai hutang jangka panjang, terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama, hutang obligasi, wesel, bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh kewajiban tidak lancar. Entitas lebih mungkin untuk menanggung kewajiban hutang obligasi ketika suku bunga jangka panjang rendah, sehingga dapat mengunci biaya dana yang rendah untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya, bentuk pembiayaan ini kurang umum digunakan ketika suku bunga melonjak. Obligasi biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar dan pemerintah. US Corporation menerbitkan obligasi alih-alih saham biasa karena alasan berikut. Yang pertama, hutang lebih murah daripada saham biasa. Kedua, bunga obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Yang ketiga, pemegang obligasi bukan pemilik dan oleh karena itu kepemilikan pemegang saham yang ada tidak akan terdilusi. Karakteristik accounting bond payable. 1. Kontrak perjanjian bond disebut bond indentur atau trust indentur. 2. Long term debt adalah jangka pembayaran sampai 10, 20, atau 30 tahun setelah penerbitan. 3. Kontrak interest rate adalah bunga yang dibayar setiap tahun atau setengah tahunan. 4. Face amount adalah nilai pokok prinsipal utang yang akan dibayar waktu jatuh tempo. 5. Term bond adalah jika jatuh tempo pada satu waktu. 6. Series bond adalah jika jatuh tempo tersebar sepanjang waktu kontrak. 7. Convertible bond adalah bond yang dapat ditukar dengan surat berharga. Yang ke-8, collab bond adalah bond yang dapat ditebus atau ditarik lagi oleh perusahaan yang menerbitkan. 9. Bond yang diterbitkan pada basis kredit perusahaan adalah debenture bonds. Contoh hutang obligasi. Biasanya utilitas publik menerbitkan obligasi untuk membantu membiayai pembangkit listrik baru. Rumah sakit menerbitkan obligasi untuk gedung baru dan pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek defisit operasi atau untuk menebus obligasi lama yang jatuh tempo. Misalnya, utilitas publik menguntungkan dapat membiayai setengah dari biaya pembangkit listrik baru dengan menerbitkan obligasi 30 tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini obligasi adalah 4%, biaya setelah penghematan pajak penghasilan mungkin hanya 3%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.